Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel tutorial. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang pemrograman menggunakan Python. Kita akan lakukan persiapan dengan cara mendownload dulu ya. Kita akan masuk ke Google. Kemudian ketikkan oleh kita di kolom pencarian Python. Nah, ini masuk ke sini, welcome to Python.org, klik. Nah, ini ada menu-menu yang bisa kita pelajari, lalu kita untuk mendownloadnya masuk ke sini. Nah, di sini rilis terakhir yang bisa kita gunakan yaitu Python 397. Ya, kita klik download. Nah, apabila sudah selesai, kita akan melakukan langkah-langkah bagaimana instalasi di komputer. Baik, ini langkah-langkahnya. Jadi, Python versi 397 64 bit. Nah, ini tampilan awal. Pada saat installer kita open, kita buka, kita akan melakukan instalasi, tapi terlebih dahulu cek di bagian bawah, kita centang di add Python 3.9 to pad, lalu klik install. Nanti ada verifikasi, klik yes, selanjutnya install berjalan seperti ini. Kemudian setup was successful, kita close. Kita bisa periksa hasil software yang kita install barusan ada di C user. Kalau yang saya ada SPR, kemudian app data lokal program Python 39. Ada Python application, bisa kita open, bisa kita jalankan sehingga tampilannya seperti ini. Ini tampilan defaultnya dalam mode teks. Di sini kita bisa mengetikkan perintah dasar dari Python. Oke, kita coba untuk langsung menggunakannya. Nah, ini double klik di sini Python aplikasi. Muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa kita ketikkan misalnya perintahnya sangat simpel ya. Print selamat datang. Enter, muncul. Kemudian yang kedua, contoh perintahnya ini. Kita akan mengalihkan angka 2 dengan 5. 2 bintang 5. Itu 2 kali 5. 10 hasilnya ya. Atau dalam bentuk variabel misalnya A 100, B 20. Lalu print A kali B. Hasilnya 2000. Atau perintah yang lainnya yang agak panjang. Print hasil perkalian 11 kali 3 sama dengan 11 bintang 3. Enter. Itu ya. Selanjutnya kita akan menginstalasi Visual Studio Code yang akan dijadikan sebagai editor. Jadi kita tidak menggunakan editor default ya. Kita akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Bagaimana cara menginstalnya? Langkah pertama biasa kita download dulu ya, unduh dari halaman Visual Studio Code, kode editing redefine. Nah, ini klik ya. Jadi caranya sama, dicari dulu di Google Visual Studio Code, masuk ke sini, lalu diklik ini. Nanti akan disiapkan tombol untuk mendownload. Misalnya ini download for Windows. Selanjutnya di download tidak lama, downloadnya juga cepat sekali. Kenapa kita menggunakan VS Code atau Visual Studio Code? Karena ringan instalasinya, juga banyak extensionnya. Setelah di download, kita
jalankan atau buka installernya. Ketika ada verifikasi, klik yes. Kemudian muncul ini, kita oke saja. Nah, nanti siap untuk memulai menginstalasi. Di bawah jangan lupa klik accept, I accept the agreement ya. Klik next. Terus tampilan berikutnya ini klik next saja, next. Kemudian di sini kita pilih create ya, dicentang create a desktop icon sama add to pad. Klik next dan klik install. Install berjalan hingga cepat sekali selesai, kita klik finish. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita harus melakukan pengaturan di VS Code atau Visual Studio Code tersebut. Di antaranya ada pembuatan folder ya, untuk menampung ya hasil pekerjaan di Python, kemudian menginstalasi beberapa extension yang diperlukan dan yang lain-lain. Nah, tampilan pertama kali yang baru diinstal seperti ini ya. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Jadi kita lihat di pojok sebelah kiri atas ada Explorer, kita klik. Lalu open folder, kita klik. Lalu buat folder untuk pekerjaan kita. Saya simpan di C. Lalu saya tuliskan new folder Python AD misalnya ya. Oke. Kemudian double klik ini, saya siapkan juga folder yang kedua untuk template-nya 00 template. Oke, select folder. Oke lah, yes, I trust the author. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah setelah membuat folder, yaitu kita akan membuat main program terlebih dahulu. Sebenarnya langkahnya tidak mesti main program atau bisa yang lain-lain, jadi tidak mesti berurutan seperti ini. Kita akan buat main program dulu. Klik new file. Ketik main.py. Kenapa py? Karena py itu adalah ekstensi dari Python. Nah, langkah berikutnya kita akan menginstal 3 extension. Caranya, ini kalau sebentar tadi kembali ke main program, ini kalau di enter maka di sebelah kanan terbuka tempat menuliskan program di sini. Baik, itu nantilah kalau mau dicoba boleh print misalnya selamat datang. Selamat datang. Ya, mengeksekusinya atau menjalankannya yang ini. Klik. Nah, selamat datang ya. Oke, kita akan menginstalasi extension. Caranya ke sini. Extension. Lalu kita install Python extensionnya. Ini kenapa mesti diinstal di Visual Studio Code? Supaya Visual Studio Code bisa melakukan debugging ya terhadap kode-kode program Python. Jadi pilih yang ada bintang, klik. Nah, berhubung saya sudah diinstalasi, kalau belum munculnya install. Kalau sudah ya uninstall, ya perlu lah. Ya, dia kalau mau iseng dicoba dibuang yang tadi, nggak apa-apa, misalnya uninstall aja. Nah, kita install cepat sekali ini. Nah, extension yang kedua kita installnya adalah VS Code icon. Nah, muncul seperti ini, selalu bagian atas, paling atas yang disarankannya. Klik. Ya, ini ya, berhubung juga sudah ya, anggaplah sudah diinstal. Kalau belum, dengan diklik install. Nanti setelah install bisa mengatur ke sini, pengaturan set file icon theme-nya. Tema iconnya kita pilih VS Code icon. Sudah. Langkah ketiga, menginstal Noctis. Nah, ini yang paling atas, klik. Juga sama ini install ya. Ini sudah diinstal, saya tinggal mengatur set. Nah, untuk pengaturan Noctis ini pilih yang minimus, Noctis minimus.
Oke, selesai. Sudah 3 extension kita install ke dalam VS Code atau Visual Studio Code. Kita kembali ke Explorer. Ya. Nah, selanjutnya di Explorer kita akan buatkan folder, ya, folder untuk VS Code. Jadi caranya new folder dot VS Code. Enter. Lalu masih di VS Code, ya, posisi mouse di sini klik kanan, new file. Kita buat file setting JSON. Setting, jangan lupa S-nya, JSON. Enter. Nah, kita tuliskan kode-kode untuk pengaturannya dalam tanda kurung Kurawal. Misalnya dalam tanda petik ya, editor font size. Nah, ini. Nah, standarnya 14, kita gedein dikit. 16 atau berapalah. Ini kalau sudah diatur begini, kemudian ingin melihat perubahan, ya disimpan dulu. Save. Nanti kelihatan berubah. Oke, yang lain-lainnya bisa nanti dilengkapi ya untuk isi dari settings JSON. Kita lanjutkan dulu untuk menyelesaikan kelengkapan di sini. Setelah menuliskan folder VS Code, kita akan membuat folder pengelolaan dari aplikasi supaya lebih mudah untuk dikelola, di manage. Caranya kita klik folder, new folder, ketikkan src, enter. Nanti yang main ini kita masukkan atau move ke sini, move. Nah, berarti ini si main PY ini ada di dalam folder src. Itu, nah, untuk melengkapi ini ya, pengaturan dari editor font size ya, lebih lengkapnya kita bisa susul belakangan sebetulnya ya, ditambahkan. Tersalid Windows zoom, ini pengaturan Windows zoom level, diisi misalnya 1, kemudian terminal dot integrate font size yang bawah itu kita pasang 16 juga. Workbench color theme, nah yang ini di setnya notice minimus. Nah, ini bawah. Terus satu lagi workbench icon theme. Workbench icon theme itu VS Code. Jadi pilih yang ini. Nah, VS Code icon. Sudah selesai untuk pengaturan dari setting JSON. Kita kembali ke program, misalnya kita tambahkan baris programnya, print hasil pengurangan 20 minus 11, 20 minus 11. Kita running. Nah, ini selamat datang, kemudian hasil pengurangan 20 minus 11 adalah 9, ketinggalan sama dengan di sini, tambahkan aja. Ya. Demikian yang bisa disampaikan untuk download, instalasi, dan pengaturan di Visual Studio Code. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau suka video ini, jangan lupa like, kemudian komen, share ke medsos yang lain, misalnya Facebook,
kemudian Instagram, Twitter, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.